Taman budaya dikelilingi kayu jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beli kelapa di Pulau Sumatera, membawa rambutan dengan kapal. Betapa bahagia segenap jiwa bisa menyambut Dewan Juri secara virtual. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di utara Pulau Sumatera. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 14.562.549 juta jiwa, dengan jumlah penduduk Muslim yaitu sebesar 9.522.822 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, terdapat 10.738 masjid dan 4.822 musola yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Dari besarnya jumlah masjid dan musola, ternyata pengelolaan dana masih berbeda-beda di setiap masjid dan musola. Namun, apakah pengelolaan tersebut sudah konsisten, terarah, dan transparan? Tentu saja belum, Dewan Juri yang terhormat. Maka daripada itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar upaya optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat tercapai dengan baik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali penyelewengan dana masjid, seperti di Sumbar kemarin. Sebesar 1,5 miliar uang digelapkan, dana masjid digelapkan. Nah, berikut contoh kasus berikutnya. Artinya, masih benar-benar banyak sekali penyelewengan dana masjid ini dan tidak adanya transparansi dalam mengelola dana masjid. Padahal kita sangat mengetahui bahwasanya potensi jiswaf ini dikembangkan di masjid sangat baik dan sangat besar. Maka daripada itu, saya, Rizky Pranata, Saya, Khairunisa Brumani, Saya, Fadila Anissa Putri, menawarkan sebuah solusi inovatif yang kami beri judul Sistem implementasi saldo 0 rupiah, Dorjiktik. Implementasi SNR Dorjiktik merupakan pemanfaatan dana secara langsung dengan sistem perencanaan dan transparansi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang nantinya masyarakat dapat melihat serta memantau perkembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara langsung. Mekanisme pencatatan yang dilakukan oleh takmir masjid dalam dana masuk dan dana keluar serta membuat laporan keuangan masih sangat sederhana. Bahkan pelaporannya dilakukan saat sholat Jumat saja atau pada kegiatan-kegiatan tertentu. Tentu, hal ini juga yang membuat belum adanya transparansi baik dalam pengelolaan maupun pelaporan. Untuk itu, sistem SNR Dorjiktik menawarkan step by step untuk mengelola dana di masjid. Yang pertama, kita lihat terkait dengan dana masuk. Nah, begitu dana masuk, baik itu dari jiswaf ataupun hibah nantinya, nah, kita akan langsung melakukan perencanaan, di mana kita akan melakukan perencanaan alokasi, yaitu terkait dengan alokasi beban dan alokasi kegiatan. Nah, di posisi ini kita bisa melihat bahwasanya kita akan terlebih dahulu alokasikan dana untuk beban yang memang wajib kita bayar. Selanjutnya kita akan mengalokasikan ke kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita langsung akan masuk pengalokasian dana. Nah, jadi semua dana tadi yang telah kita rencanakan untuk beban dan untuk kegiatan langsung kita alokasikan sampai saldo di kas kita itu sebesar 0 rupiah. Nah, begitu semua dana telah dialokasikan, maka kita akan mulai melakukan ataupun menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, setelah menyusun laporan keuangan, kita akan membuat evaluasi dan pengunggahan ke Dirjen Bimas Islam. Menurut PSAK nomor 45 menyebutkan bahwa organisasi nirlaba dalam hal ini adalah masjid adalah organisasi yang menyediakan jasa dan tidak beriktikat untuk memperoleh laba. Organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, investasi, dan lain sebagainya. kita bisa lihat di samping ini merupakan contoh dari alokasi pembayaran beban. Di setiap awal bulan kita akan membayar biaya air dan listrik, kita juga akan membayar biaya pemeliharaan dan pembersihan, kita juga akan menggaji marbot, lalu kita menyisihkan sedikit dana untuk hari besar Islam. Namun, setiap masjid mempunyai kebutuhan yang berbeda pula.
Fungsi dari biaya tak terduga adalah untuk menutupi kebutuhan lain tersebut. Kita bisa lihat di samping ini. Ini merupakan contoh dari laporan kegiatan. Di sini kita bisa melihat ada iftar jam'i. Nah, ini bisa dilakukan setiap minggunya seperti puasa Senin Kamis. Nah, di sini juga ada kajian mingguan. Kajian mingguan itu bisa saja kita lakukan 2 kali sekali setiap minggu atau 1 kali. Nah, di setiap bulannya kita bisa mengadakan kajian akbar. Lalu kita juga bisa memberikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan. Sesuai dengan PSAK nomor 45 terkait dengan organisasi nirlaba, salah satunya adalah masjid. Maka dalam membuat laporan keuangannya harus sesuai dengan standar PSAK. Nah, seperti kita lihat, ada yang namanya laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan arus kas, laporan aktivitas. Setelah laporan-laporan tersebut telah selesai disusun oleh takmir masjid, maka setiap takmir masjid akan mengirimkannya ke Dirjen Bimas Islam. Lalu, Dirjen Bimas Islam akan menginputnya ke website Dirjen Bimas Islam. Lalu, diinput ke pustaka digital. Maka, daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, ada pun kesimpulan dari sistem implementasi SNF Logistik yang kami tawarkan ini. Yang pertama adalah, keuangan masjid bermanfaat secara konsisten. Yang kedua, kegiatan masjid jauh lebih tersusun dengan baik. Dan yang ketiga, laporan keuangan masjid menjadi lebih tersusun dengan baik. Dan yang keempat, jauh lebih transparan dan mudah diakses oleh umat dimanapun dan kapanpun. Berdebur ombak, berdebur ombak di tepi lautan. Bersyukur kita bersyukur, presentasi kami terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.